Melalui sarana kanal edukasi pariwisata Indonesia, kami bermaksud untuk secara bertahap membantu para asesi dengan memberikan pencerahan mengenai pengetahuan tentang core competence units sebagai materi uji kompetensi yang akan dihadapinya guna mendapatkan sertifikat kompeten sebagai tenaga kerja profesional di bidang pariwisata. Unit-unit kompetensi yang disampaikan adalah berbasis ACCSTP, Asian Common Competence Standards for Tourism Professional yang berlaku umum di ASEAN. Materi unit kompetensi pokok atau Core Competence Unit adalah unit yang wajib dikuasai oleh para asesi sebelum melakukan uji kompetensi. Dari pengamatan kami para asesor, selama ini dalam melakukan uji kompetensi, banyak di antara para asesi yang berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan para pekerja profesional di perusahaan agen perjalanan wisata dan biro perjalanan wisata. Ternyata masih banyak yang tidak menguasai atau setidak-tidaknya mengetahui sedikit tentang isi dari makna unit kompetensi pokok dimaksud. Pada seri keempat ini akan diawali dengan mengetengahkan unit kompetensi D2 TCC CL103, menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Salam kenal, saya Mamun Winata, manajer sertifikasi dari RSP Pramindo. Di mana tujuan kami dari RSP ini adalah mensertifikasi kompetensi dari setiap individu. Baik itu dari hasil pelatihan, hasil pendidikan, maupun dari pekerja berpengalaman. Di mana di dalam kompetensi ini ada konsep dasar, 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu pengetahuan, kemudian skillnya atau keterampilannya, dan kemudian attitude atau sikap kerja terhadap pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, kanal edukasi pariwisata Indonesia mempersembahkan untuk rekan-rekan sekalian, yaitu bagaimana caranya mengetahui unit-unit common core atau unit-unit core, unit inti yang seharusnya dikerjakan oleh setiap individu. Karena ini adalah pengetahuan yang sangat mendasar bagi setiap individu. Salam Indonesia Kompeten. Mari kita mulai pembahasan materi. Unit ini berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dalam berbagai pengaturan dalam konteks tempat kerja di industri perhotelan dan perjalanan wisata. 4 hal utama yang perlu diperhatikan pada unit ini. 1. Memberikan informasi tentang prosedur kesehatan dan keselamatan. 2. Menerapkan dan memantau prosedur untuk mengendalikan bahaya dan resiko. 3. Menerapkan dan memantau pelatihan kesehatan dan keselamatan. 4. Menjaga catatan kesehatan dan keselamatan. Kompetensi dari seluruh materi di atas akan kami sampaikan dalam bentuk Q&A pada slide-slide berikut. Pertanyaan pertama, identifikasi tanggung jawab pemberi kerja yang berlaku di semua jenis usaha. Jawabnya, 1. Memberikan pelatihan dan aturan mengenai kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja atau K3 yang jelas. 2. Mendorong terbentuknya komite K3 atau badan serupa. 3. Mencatat atau membuat daftar cedera atau kecelakaan yang pernah terjadi. 4.
mematuhi semua perjanjian dan kontrak kerja. 5. Menyediakan semua peralatan K3 yang diperlukan untuk memungkinkan staf melakukan pekerjaan yang diperlukan dengan aman. 6. Mempertahankan tempat kerja yang aman bagi karyawan mereka dan memantau masalah K3. 7. Menyediakan tempat yang cukup terang dan berventilasi untuk bekerja. 8. Pertolongan pertama harus diberikan kepada semua karyawan kapan dan di mana diperlukan. Pertanyaan 2. Identifikasi tanggung jawab karyawan yang berlaku di semua jenis bisnis. Jawabnya, 1. Bekerja dengan cara untuk memastikan keselamatan pribadi dan keselamatan orang lain. 2. Gunakan peralatan keselamatan sesuai dengan instruksi, arahan, serta pelatihan karyawan. 3. Gunakan semua peralatan keselamatan kapan dan di mana diperlukan sesuai dengan instruksi dan pelatihan di tempat kerja. 4. Ikuti semua prosedur, praktek, dan protokol kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan persyaratan pendirian dan pelatihan yang diterima terkait dengan prosedur ini. 5. Laporkan kecelakaan, cedera, atau penyakit kepada orang yang tepat. 6. Laporkan peralatan yang perlu diperbaiki. 7. Patuhi semua persyaratan K3 yang berlaku secara umum. 8. Tidak mengganggu atau menghalangi seseorang seperti pemberi pertolongan pertama yang mencoba membantu orang lain yang membutuhkan. Pertanyaan 3. Sebutkan 3 cara supervisor atau manajer dengan tanggung jawab K3 dapat melaksanakan tugas mereka untuk memastikan staf mengetahui informasi K3 yang relevan. Jawabnya 1. Saran atau pemberitahuan lisan. 2. Penyediaan materi cetak untuk mendukung pemberitahuan lisan. 3. Instruksi praktis dan demonstrasi prosedur kerja yang aman untuk tugas-tugas yang diharapkan dilakukan oleh staf baru ketika mereka mulai bekerja sebagai bagian dari tugas-tugas yang dialokasikan di tempat kerja mereka. Pertanyaan 4. Identifikasi beberapa contoh umum informasi K3 yang harus disampaikan kepada staf. 1. Rincian kebijakan K3 di dalam perusahaan. 2. Semua kebijakan dan prosedur K3 yang berkaitan dengan tempat kerja bagi karyawan baru. 3. Rincian prosedur identifikasi bahaya diterapkan dengan dokumentasi yang relevan. Memberikan contoh identifikasi bahaya yang sudah pernah ada atas kejadian di masa lalu, di mana dan bagaimana telah diidentifikasi dan ditangani. 4. Identifikasi kepada staf secara individu mengenai tanggung jawab mereka jika mereka gagal mematuhi prosedur K3 yang disyaratkan. 5. Penjelasan tentang pengaturan konsultatif atau partisipatif K3 dalam bisnis. 6. Pemberitahuan mengenai penerapan dokumen penilaian risiko yang digunakan di dalam perusahaan. 7. Rincian tindakan pengendalian risiko spesifik yang diperkenalkan di tempat kerja. 8. Presentasi dan penjelasan dari semua kode relevan yang berlaku pada pekerjaan
harus disampaikan kepada staf secara individu. 9. Penjelasan tentang pelatihan K3 yang tersedia di tempat kerja. 10. Penyediaan pembaharuan K3. 11. Lokasi kotak P3K di antara perlengkapan lainnya. 12. Lokasi peralatan pemadam kebakaran, termasuk alarm, selang, alat pemadam, dan selimut penutup api. 13. Penjelasan rencana manajemen darurat di tempat tersebut. Pertanyaan 5. Identifikasi beberapa kemungkinan risiko umum yang dapat terjadi di tempat kerja. Jawabnya, 1. Kebakaran dan keadaan darurat lain seperti kebocoran gas. 2. Risiko terkait kerumunan. 3. Ancaman bom. 4. Pencurian dan perampokan bersenjata. 5. Kegagalan peralatan dan bahaya terkait. 6. Hama. 7. Penanganan manual yang tidak terstruktur. 8. Tergelincir, tersandung, dan jatuh. 9. Narkoba dan alkohol di tempat kerja. 10. Kekerasan di tempat kerja. 11. Zat berbahaya. Pertanyaan ke-6. Apa yang harus terjadi jika diidentifikasi ancaman langsung terhadap keselamatan pekerja? Jawabnya, pekerjaan harus segera dihentikan sampai tindakan pengendalian yang tepat diterapkan. Pertanyaan ke-7. Sebutkan 6 klasifikasi kontrol yang tersedia dengan urutan dari yang paling efektif hingga yang paling tidak efektif. Jawabnya dengan melakukan 1. Eliminasi, 2. Penggantian, 3. Isolasi, 4. Kontrol teknik, 5. Kontrol administratif, 6. Menggunakan pakaian dan peralatan pelindung diri. Pertanyaan 8. Sehubungan dengan evaluasi prosedur pengendalian risiko di tempat kerja, urutkan topik yang harus ditangani saat merencanakan proses evaluasi. 1. Siapa yang akan melakukan pemeriksaan? 2. Kapan pemeriksaan akan selesai? 3. Apa yang akan dievaluasi atau dinilai sebagai bagian dari proses pengecekan? Pertanyaan 9. Apa langkah-langkah dalam proses evaluasi kinerja kesehatan dan keselamatan di tempat kerja? Langkah pertama, ketahui apa tujuan K3 untuk bisnis. Langkah kedua, kembangkan ukuran kinerja K3. Langkah ketiga, kumpulkan informasi tentang ukuran efektivitas Anda. Langkah keempat, analisis hasil dan putuskan perbaikan. Langkah kelima, terapkan perubahan dan mulai lagi. Pertanyaan ke-10. Apa 3 elemen kompetensi? Jawabnya 1. Knowledge, pengetahuan yang diperlukan. 2. Skill, keterampilan yang diperlukan. 3. Attitude, sikap yang benar. Pertanyaan ke-11. Sebutkan persyaratan yang berlaku untuk penyelesaian catatan K3 di tempat kerja. Jawabnya, 1. Ketepatan. 2. Keterkinian. 3. Keterbacaan. 4. Akses yang mudah.
5. Formulir pengisian pelaporan. 6. Penyelesaian catatan, laporan, atau pengisian formulir dalam waktu yang ditetapkan. 7. Perlu membuat dokumen untuk pengecekan K3 berdasarkan permintaan. 8. Pengajuan penetapan dokumen untuk jangka waktu tertentu. Pertanyaan 12. Buatlah daftar beberapa kegunaan informasi K3 yang dikumpulkan di tempat kerja. Jawabnya, 1. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan K3. 2. Mengidentifikasikan bahaya di tempat kerja. 3. Memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan, praktek, dan protokol K3 di tempat kerja. 4. Menyediakan dasar atau sumber data untuk pertimbangan yang berkaitan dengan analisis, penilaian risiko, dan atau pengembangan pengendalian risiko. 5. Memberikan bukti mengenai implementasi inisiatif K3. Akhir pembahasan materi episode ini, saya, Yongki Adiasa, sebagai instruktur pamit undur diri. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Salam pariwisata Indonesia maju.